Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Selwidi Putri dari program studi Informatika. Nah, di dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang hasil proyek UAS jaringan komputer di mana aku membuat simulasi jaringan untuk beberapa gedung menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita lihat proses dan hasilnya. Nah, ini aku udah bikin desainnya menggunakan Canva ya. Di sini aku udah ada 4 gedung sesuai dengan spesifikasi dari project UAS-nya. Nah, di setiap gedung ini terdiri dari switch ya. Aku menambahkan switch di setiap lantai. Jadi di satu gedung itu ada 2 lantai dengan satu switch di setiap lantainya. Dan switch ini akan terhubung ke router nantinya. Lalu di sini aku menggunakan 4 router ini yang nantinya akan saling berhubungan nantinya agar setiap gedung ini bisa saling terhubung. Nah, di sini juga aku pakai satu server. Oke, di sini aku udah ada topologi 4 gedung dengan 2 lantai. Setiap gedung ada 25 PC. Setiap lantainya itu ada 12 sampai 13 PC. Nah, di lantai pertama gedung A ini ada 12 PC, yang di lantai 2-nya ada 13 PC. Lalu kita ke server ya. Di sini aku menggunakan server PT dan menggunakan switch 295024. Dimana di sini ada 24 port. Oke. Nah, sekarang aku juga menggunakan router PT. Aku akan menambahkan PT router NM1CE, jangan lupa dimatikan dulu. Aku akan menambahkan 3 NM1CE. Lalu jangan lupa dihidupkan kembali. Nah, lakukan hal yang sama ke setiap router. Nah, karena di sini aku sudah menghubungkan setiap PC ini terlebih dahulu ya menggunakan kabel copper strike ke setiap switch. Sekarang switch ke router kita hubungkan menggunakan kabel copper strike. Nah, dari pas Ethernet 13 ke 00, dari pas Ethernet 14 ke Ethernet 6. Nah, ini berlaku untuk semua switch ke router ya. Lakukan hal yang sama, jangan sampai ada yang salah atau yang terlewat. Oke, samakan semuanya. Oke, ini aku percepat aja ya karena ini durasinya. Oke, nah selanjutnya kita akan menghubungkan dari server ke switch menggunakan kabel copper strike juga dari pas Ethernet 0 ke Ethernet pas Ethernet 24. Nah, sekarang sudah terhubung ya. Kita akan menghubungkan switch ke router menggunakan copper cross, kabel copper cross dari pas Ethernet 7 ke Ethernet 7, dari gedung B ke D menggunakan Ethernet 8, dari gedung C ke D Ethernet 7, dari gedung C ke A Ethernet 8. Oke. Nah, semuanya ini sudah terhubung ya. Nah, ini kan semuanya sudah saling terhubung lah, PC ke switch, dari switch ke router, server ke switch. Sekarang kita akan konfigurasi dari server dulu ya. Ini karena servernya itu nyambung ke switch gedung A lantai 1, maka kita akan masukkan kelas A dengan gateway yang ada di lantai 1. Nah, ini. Nah, selanjutnya di gedung A ini menggunakan IP kelas A dengan subnet 8.255.0.0.0. Nah, dari PC 0 sampai 11 menggunakan IP address 101.1.1. Cek. Oke, nanti kita tinggal diganti belakangnya saja dengan gateway 100.221. Nah, ini di lantai 2 dari PC 12 sampai ke 24 menggunakan gateway 1110. Nah, ini kita ganti aja ujungnya untuk IP-nya. Oke, kita lanjut ke gedung B menggunakan IP kelas B dengan subnet 16.255.255.00. Nah, dari 25 sampai 37 lantai 1, nah IP address sekian, gateway sekian. Nah, ini kita sama tinggal ganti ujung-ujungnya saja. Untuk lantai 2-nya dari PC 37 ini kita cek dulu ya, dari PC 48 sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke gedung D yang dimana menggunakan subnet 8 dengan 255. Oh, ini menggunakan IP kelas A ya, 255.0.0.0. Nah, dengan IP address sekian. Oh, ini ada yang tipe harusnya 125.121. Nah, itu ini. Oke.
Oke, kita lanjut ke gedung C menggunakan IP kelas C dengan subnet mask 24 255 255 255 0. Nah, sama ya. Kita tinggal ganti ujung-ujungnya saja. Sekarang kita konfigurasi router bisa menggunakan CLI atau konfigurasi interface. Ini aku tinggal masukin aja dari semua yang sudah ditulis di topologi ini. Nah, untuk ininya jangan lupa di-on-kan dan jangan sampai ada yang terlewat. Nah, untuk Ethernet 7 jangan lupa ujungnya diganti 255 255 252. Oke, kita on-kan. Nah, untuk ke Ethernet 8 juga sama 10 10 21 255 255 255 25. Jangan lupa di ini ya, di exit right di CLI. Lakukan hal yang sama juga di setiap router ya, harus setiap router dilakukan hal yang sama. Oke, jangan lupa diklik on dan jangan sampai ada yang terlewat ataupun salah memasukkan IP ya, nanti ya akan error. Oke, kita on kan. Jangan lupa juga untuk setiap Ethernet itu 255 255 25. Jangan lupa juga di exit ini salah, exit right. Selanjutnya lakukan hal yang sama juga ya seperti di routers sebelumnya. Oke. Untuk ininya, ini sudah ada 10 22. Oke. Nah, lanjut ke gedung D ya. Sama masukkan yang setiap ininya dari 00. Ini dari 00 tuh dari switch ke router. Nah, untuk Ethernet 7 dari router D ke router B. Untuk D8 ini dari router D ke C. Nah, jangan lupa exit right. Oke, kita yang di gedung C ini lupa ya. Gedung C belum di exit right. Oke, semuanya sudah ya. Ini udah dikonfigurasi. Kita coba ping antar gedung. Kita lihat file ya. Terus dari gedung ini juga file. Dari gedung ini ke gedung ini juga file. Successful. Kok successful ya? Oh ya, dari gedung ke gedung. Oh ya, dari lantai 1 ke lantai 2 udah successful. Karena untuk menghubungkan kita akan konfigurasi menggunakan RIP saja untuk menghubungkan antar gedung itu supaya nanti bisa di ping antar gedungnya. Kita masukkan setiap gateway nih, dan untuk routernya kita masukkan satu aja yang 10 satu aja karena itu untuk udah mencakup semuanya ya. Kita masukkannya itu untuk di gedung B, masukkan aja. Nah, sekarang untuk di router yang di gedung D kita masukin 125 121. Sekarang ke gedung C. Ke gedung C masukkan 19168 1 terus 192 168 31. Oke, ini sudah semua ya, ada 9. Oke, jangan lupa di CLI-nya kita N habis itu right. Oke, udah. Lanjut, lakukan hal yang sama juga ya di setiap router. Kita lanjut ke router C dulu. Kita masukkan yang ada di router C. Nah, ini 1916821 192 168 31. Lanjut ke gedung D 120 11. Ini jangan sampai ada yang terlewat ya. Nanti kalau ada yang terlewat tidak akan terhubung. Nah, selanjutnya ke gedung A ya. Ke gedung B. Oke, masukkan dulu. Nah, oke, jangan lupa di end dan di right. Nah, lakukan ke setiap gedungnya ya. Lakukan hal yang sama. Coba kita ping dulu. Nah, udah successful. Setiap gedung udah successful.
coba ke gedung lain juga udah successful. Sini ke sini udah. Nah kalau valid ini kita klik aja 2 kali atau bisa di ping ulang gitu. Udah successful. Oke, semuanya antar gedung ini udah saling terhubung ya. Nah selanjutnya kita akan ke konfigurasi HTTP ya, web server. Di sini aku udah ada 7 file HTML ya. Di sini untuk HTML-nya, ini untuk title. Di sini juga untuk menghubungkan ke setiap file HTML-nya. Ini dulu buka di PC gedung B. Kita lihat ya, kita buka di web server. Di web browsernya. Buka server. Masukkan IP yang ada di server tadi ya, 192.222. Oke, kita go aja. Dan untuk proses nunggunya itu emang agak lama. Ini memerlukan waktu ya, wajar kalau misalnya agak. Nah, ini udah muncul ya di gedung B untuk akademia. Nah, ini tuh bisa diklik ya, guys. Nah, ini akan ke profile informatika akademi yang ada di file HTML aku ini ya. Tuh, ini udah sesuai ya, guys. Ke program pelatihan. Nah, udah muncul ya. Cuman ini emang agak typo. Oke, untuk fasilitas kita lihat, cek. Oke, sudah ada. Untuk ininya juga sudah ada, jadwal kelas sudah bisa diklik. Pendaftaran juga kita coba ya. Nah, ini udah pada bisa diklik ya, sudah bisa disimulasi. Oke, untuk kontak cek. Nah, ini udah ada. Selanjutnya kita coba buka di gedung lain ya. Kita buka web browser lagi, masukkan IP lagi 100.222. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, ini udah muncul. Kita klik. Nah, ini udah bisa berfungsi ya, guys, di setiap PC gedung lain. Ini untuk pendaftaran. Ini kita simulasikan isi ya. Kita akan simulasikan untuk isi dulu. Ini untuk perempuan. Kita bisa masukkan email juga. Ya, untuk nomor HP. Program. Nah, ini udah muncul ya program-programnya. Catatan. Nah, kalau misalnya nanti dikirim, ini bakal terjadi not fun. Ya, karena simulasi saja. Sekarang kita coba di PC 62, kita buka web server, masukkan ini IP-nya 100.222. Oke, kita go. Muncul kita ke program. Nah, sini kan isinya masih profil informatika. Oke, kita ganti aja ya. Kita bakalan ganti. Close dulu, terus kita buka ini server. Ke service, kita edit ke di bagian programnya. Nah, ini kita tinggal salin aja ya, karena aku udah bikin, kita salin aja. Oke. Nah, ini udah sesuai ya. Kita yes aja. Kita refresh ya. Oke, ini udah. Kita klik lagi ke program pelatihan ya. Oke, ini udah terganti ya, udah sesuai. Sudah sesuai. Ini udah terganti, udah bisa dibenarkan. Nah, seperti itu caranya. Lalu kita akan coba ping dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, ini hasilnya successful. Setiap gedung antar lantai ya. Terus dari server ke PC juga udah bisa kita cek ya. Ini bakalan successful. Selanjutnya kita ping lagi dari PC ke server. Coba kita dari PC di gedung C ya. Oke, successful. Selanjutnya kita akan ping dari gedung A ke router di gedung B. Kita lihat successful juga. Kita hapus dulu. Lanjut kita ping dari gedung 1 ke PC gedung B. Harusnya successful. Kita klik 2 kali ya. Nah, udah successful juga ya. Sekarang dari router A ke router B harus successful harusnya. Oke, successful.
sekarang dari gedung C ke A, dari router gedung C ke A kita cek apakah successful. Oke, udah successful. Lalu sekarang kita coba ping dari router ke server. Kita cek ya. Oke, udah successful. Oke, ini udah 4 gedung dengan PC 100 dengan 4 router juga dan 1 server. Nah, ini untuk proxy servernya sudah terhubung ya, untuk mengkomunikasikan antar gedung agar router bisa saling berkomunikasi. Ini sudah. Terus untuk web server, untuk konfigurasi web servernya ini udah berhasil, semuanya sudah selesai. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.